Shalom, selamat malam. Saya percaya kita yang ada di rumah sudah siap dalam mengikuti gema rohani pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama satukan hati untuk memuji, mengagungkan Tuhan Yesus. Sebab hari-hari ini apa yang kita andalkan dalam hidup kita selain Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau yang lebih tahu Tuhan cara untuk membuka jalan-jalan kehidupan kami. Engkau yang lebih mengerti Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau yang lebih tahu
kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Gema Rohani ini ya Tuhan memberkati siapapun yang mendengar dan melihatnya Tuhan. Kami percaya Tuhan jemaat-jemaat Tuhan, saudara terkasih yang di rumah ya Tuhan yang menonton acara ini terberkati dengan Tuhan acara ini Bapa. Menumbuhkan iman kami, mempercayakan ya Tuhan iman kami kepadamu lebih dan lebih lagi Tuhan, mendewasakan rohani kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan Gema Rohani malam hari ini. Saya bersyukur kita masih dapat berjumpa dan dapat menyampaikan renungan. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita akan buka kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini saya akan membawa kebenaran firman Tuhan dengan judul Rahasia Mengalami Janji Tuhan. Jadi ada 4 hal, tetapi saya akan bagi dalam 2 bagian. Hari ini kita akan belajar 2 bagian yang pertama, dan berikutnya kita akan belajar 2 bagian yang kedua. Dalam Yosua pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yosua 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada yang berkata bahwa, ada hamba Tuhan maksud saya yang berkata bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita jangan bangga ketika kita sudah menjadi orang Kristen yang tahu, mengerti tentang firman Tuhan. Tetapi ada tapinya, tetapi tidak pernah mengalaminya. Jadi kita tahu firman Tuhan, kita tahu janji Tuhan di dalam setiap apa yang kita baca dalam firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah mengalami janji Tuhan. Tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat miris, bahwa kita hanya sekedar tahu tentang janji Tuhan, tetapi kita tidak sampai pada level untuk mengalami setiap janji Tuhan yang sudah kita tahu, yang sudah kita mengerti. Sehingga ketika ada persoalan yang datang, iman orang-orang seperti itu bisa saja goncang. Bisa saja goncang karena mereka pasti akan mempertanyakan firman Tuhan yang sudah mereka tahu. Mereka berkata bahwa firman Tuhan ini berisi tentang janji-janji Allah yang menolong, yang menguatkan, yang memampukan, yang menyembuhkan. Tetapi kenapa saya tidak pernah mengalami hal-hal itu? Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Sehingga pada saat-saat yang seperti itu bisa saja iblis mengambil kesempatan dan menggoyahkan, menggoncangkan iman-iman orang yang percaya kepada Tuhan. Jelas bahwa hanya dengan mengalami firman Allah kita akan mampu bertahan untuk menghadapi setiap persoalan, pergumulan hidup yang kita hadapi hari-hari ini. Bahkan bukan cuma sekedar itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada begitu banyak hal di sekeliling kita. Ini saya spesifik bicara tentang ada ajaran-ajaran yang mulai menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau cuma kita sekedar tahu sampai di pikiran kita, di otak kita, tetapi kita tidak pernah mengalami firman Tuhan itu, mengalami janji Tuhan itu. Kita akan berkata tentunya firman Tuhan ini cuma sekedar saja saya tahu dan tidak berkuasa dalam kehidupan saya. Cuma huruf-huruf mati saja. Dan hal-hal itu yang bisa menyesatkan kita ketika ada mulai ajaran-ajaran atau ada hal-hal yang akan menyesatkan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan belajar sama-sama dari seorang yang bernama Kaleb bin Yefune. Bagaimana dia mengalami janji Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama kita akan lihat bahwa dia mengetahui
dan memegang janji Tuhan itu. Kita baca perkataan dari Kaleb sendiri, ayat yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya. Dia berkata kepada Yosua, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Perkataan ini saya sudah katakan tadi, ini dikatakan oleh Kaleb. Dan bukan cuma sekedar dia mengetahui janji Tuhan itu melalui setiap firman yang sudah kita baca tadi kepada firman ini yang datang kepada Yosua, kepada seluruh bangsa Israel, kepada Kaleb juga. Namun selama 45 tahun Kaleb ini teguh memegang setiap firman Tuhan yang adalah janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Itu kalau kita lihat di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-7 bilang begini, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Kita lompat ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini dia mengalami. Sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Dia mengalami seperti apa yang dijanjikan Tuhan. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Bayangkan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ayat 6 tadi dia berkata kepada Yosua, engkau tahu firman yang sudah diucapkan. Kaleb masih mengingat firman itu. Kaleb masih mengingat janji Tuhan itu. Begitu banyak hal yang diucapkan oleh Musa sebagai abdi Allah, sebagai perantara antara Allah kepada bangsa Israel. Dan pada waktu itu Kaleb bersama dengan Yosua ini sebagai pemimpin puak, pemimpin suku pada waktu itu yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan kita melihat di sini, saya sudah katakan tadi, bukan cuma sekedar dia mengetahui, dia mengerti tentang janji Tuhan itu, tetapi dia memegang teguh janji Tuhan itu dalam kehidupannya 45 tahun. Dia berkata, hari ini sesungguhnya Tuhan masih memelihara aku sesuai dengan janjinya. 45 tahun Bapak Ibu jemaat Tuhan bukan waktu yang singkat. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Kita tahu hanya 2 orang ini yang diperkenan oleh Allah untuk akhirnya menduduki tanah Kanaan. Musa sendiri pun Bapak Ibu jemaat Tuhan tidak dapat menikmati janji yang sudah Tuhan tetapkan kepada bangsa Israel. Tetapi hanya Yosua dan Kaleb. Tentunya dalam konteks ini. Konteks di mana Tuhan berjanji untuk memberikan tanah Kanaan sejak mereka keluar dari Mesir. Saya berkata tadi bahwa Musa sendiri pun pada akhirnya hanya dapat melihat tanah itu dari atas bukit. Tetapi dia tidak bisa mengalami janji Tuhan untuk menikmati tanah itu. Tetapi hanya Kaleb dan Yosua. Kita belajar bahwa apa yang terjadi tadi saya sudah katakan, dia mengetahui, dia mengerti tentang firman Allah yang adalah janji-janji Tuhan. Dan bukan cuma sekedar dia tahu dan dia mengerti, tapi dia memegang teguh janji-janji Tuhan. Dalam kehidupan iman kita mengiring Tuhan. Untuk menerima janji Allah, kita tentunya harus terlebih dahulu mengetahui. Saya sudah katakan tadi, dia tahu tentang firman Allah. Ini step pertama yang harus kita lewati. Jadi kita harus tahu dan mengerti tentang firman Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu berarti engkau harus selalu merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Hari ini begitu banyak firman Tuhan dikumandangkan di ibadah-ibadah. Sudah begitu banyak khotbah-khotbah yang ada di YouTube. Carilah waktu. Mungkin sementara engkau bekerja, kau bisa pakai headset. Ada firman Tuhan itu yang bisa bersuara. Ada aplikasi, kalau memang kita tidak bisa membaca, kita bisa mendengarkannya melalui
semua media yang ada pada hari ini. Dan itu sangat memudahkan kita. Bagaimana kita mau tahu janji Tuhan? Bagaimana kita mau tahu firman Tuhan? Kalau kita saja tidak pernah membaca, mendengarkan firman Tuhan. Rasanya malas, rasanya bosan. Tapi kalau hal-hal yang lain itu sangat menarik bagi kita. Ada hobi kita mungkin. Hal-hal yang duniawi itu lebih menarik daripada kita mau investasi hal yang rohani. Yaitu apa? Bagaimana kita mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Tentunya kita harus setia. Tentunya kita harus selalu. Ini harus konstan. Ini harus konsisten kita lakukan. Untuk kita dapat mengerti. Kita dengar ulang-ulang firman Tuhan. Kita cari tahu ini apa maksudnya. Kita harus tahu firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Setelah itu apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita mengerti, pegang teguh janji itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini step pertama ya. Ketika engkau rindu untuk mengalami janji Tuhan digenapi atas kehidupanmu. Banyak sekali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Janji-janji Tuhan yang sudah ditulis di dalam Alkitab, di dalam firman Allah. Ini sudah digenapi kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para rasul, kepada para nabi. Dan saya terlalu yakin dan percaya firman Tuhan itu masih relevan sampai hari ini. Masih nyambung dengan segala situasi yang terjadi hari ini. Dan begitu banyak hal yang kita butuhkan. Untuk apa? Untuk mengalami janji Tuhan. Supaya iman kita tidak goncang. Kita butuh firman Tuhan, kita tahu, kita mengerti. Dan setelah itu kita pegang teguh janji Tuhan ini. Pegang teguh. Apapun yang datang dalam kehidupan kita, kita memegang teguh janji Tuhan. Dan kita akan maju terus bersama dengan Tuhan. Ada persoalan, ada masalah. Kita tidak mundur, kita tidak persalahkan ini, itu, dan lain sebagainya. Tidak mempertanyakan, mengeluh kepada Tuhan, menggerutu. Tetapi kita memegang teguh janji Tuhan. Dan ketika kita pegang teguh janji Tuhan, kita percaya kepada janji Tuhan, engkau pasti akan mengalami janji Tuhan itu dalam kehidupanmu. Yang kedua, apa rahasianya untuk kita mengalami janji Tuhan? Menjaga hati dan mengikuti Tuhan dengan setia. Ayat yang ke-78 jelas sekali firman Tuhan berkata di sana, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Yang sejujur-jujurnya, dia menjaga hatinya. Ini memiliki integritas. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Yang pertama, dia menjaga hatinya, memiliki integritas dalam hidupnya. Yang kedua, dia mengikuti Tuhan dengan setia. Ada hal yang menarik dari teladan Kaleb yang saya sudah bacakan tadi. Dan ini penting untuk kita belajar sama-sama, bahwa Kaleb bukan hanya sekedar mengetahui dan teguh berpegang pada janji Allah, pada firman Tuhan itu, tapi untuk sampai mengalami janji Tuhan di dalam kehidupannya, Kaleb setia menjaga hatinya. Dengan setia, dan bahkan dia dengan sepenuh hatinya ini terus mengikuti Tuhan. Ada suara mayoritas yang pada waktu itu berbeda dengan dia, dengan Yosua. Mereka berkata yang lain, mereka menciutkan, mengecilkan hati bangsa Israel. Tetapi pada waktu itu apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua itu peristiwa yang ada dalam Bilangan pasal 13, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika mereka mengintai tanah Kanaan. Pada waktu itu mereka sedang berhadapan dengan sebuah kumpulan bangsa Israel yang sangat-sangat pilu hati mereka. Karena mereka mendengar bahwa kekuatan mereka terlalu kecil, bangsa yang di sana itu besar-besar. Bahkan mereka melihat diri mereka seperti belalang bangsa di sana. Bisa bayangkan bagaimana besarnya orang-orang yang ada di sana. Tetapi Kaleb dan Yosua membawa kabar yang sejujurnya. Memang mereka besar, tapi kita pasti akan meraih tanah itu dengan optimisme, dengan semangat. Karena apa? Karena janji Tuhan yang sudah diucapkan. Dan itu yang membuat Kaleb ini menjaga hatinya. Menjaga hatinya, tanda bahwa Kaleb tetap hidup dalam kesetiaan mengikuti Tuhan, yaitu ketika dia menjaga integritas. Ini tandanya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dia menjaga integritas hidupnya, sekalipun harus berhadapan dengan suara mayoritas dan ancaman. Pada waktu itu mereka akan dilempari dengan batu. Tapi ini yang dilakukan oleh Kaleb, dia menjaga hati. Integritas
apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita ucapkan dan kita lakukan itu semua selaras. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang bisa bicara apapun di belakang, tapi waktu dia keluar bisa berubah apa yang dia lakukan, bisa berubah apa yang dia katakan. Tidak sesuai apa yang dia katakan dengan apa yang dia ucapkan. Tetapi ini yang Tuhan mau tuntut dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus menjaga hati kita untuk menjaga hati kita. Supaya apapun yang Tuhan lakukan itu tidak sampai membuat hati kita tercemar oleh begitu banyak hal yang terjadi di sekeliling kita. Menjaga hati dan mengikuti Tuhan dengan setia. Ini adalah hal yang kedua yang kita lihat untuk kita mengalami janji Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Kaleb. Sehingga pada saatnya dia mengalami janji Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan? Apakah kita mau terus menjaga hati kita dengan firman Tuhan yang sudah kita tahu, dengan firman Tuhan yang sudah kita pegang teguh? Saatnya kita harus aplikasikan, implementasikan, aplikasikan dalam kehidupan ini. Saatnya kita berjumpa dengan dunia yang nyata. Kita sudah tahu firman Tuhan, banyak hal memang yang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi bagaimana Bapak Ibu jemaat Tuhan tetap teguh pegang firman Tuhan? Dengan apa kita terus menjaga hati kita. Orang bisa menjelekan kita, orang bisa menjatuhkan kita, orang bisa berkata apapun tentang kita. Jaga hatimu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jaga hatimu karena engkau sementara dan akan mengalami janji Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan sampai kita terlewat setiap janji Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa yang sudah kita ketahui, yang sudah kita baca. Kita harus mengalami janji Tuhan. Oleh sebab itu, selalu jaga hati kita, selalu memiliki integritas dalam kehidupan ini. Bertanggung jawab bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Kita harus lakukan. Dan bukan cuma sampai di situ saja Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ikut Tuhan dengan setia. Dengan begitu Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan melihat janji Tuhan. Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Hari demi hari, semakin kita melihat janji Tuhan nyata. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji dan dia tidak mampu untuk menepatinya. Terbalik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita yang terkadang begitu banyak kita berjanji kepada Tuhan, tapi kita tidak dapat menepatinya. Tuhan tidak pernah lupa setiap janjinya. Sekecil apapun, bahkan sebesar apapun janji itu di dalam firman Tuhan, dia tidak pernah lupa. Dia pasti genapi, dia pasti lakukan. Tinggal bagaimana kehidupan kita. Apakah kita mau terus rindu akan firman Tuhan, tahu, mengerti akan firman Tuhan, mau terus memegang teguh firman Tuhan. Bahkan kita mau terus menjaga hati kita dan ikut Tuhan dengan setia. Dalam proses perjalanan kekristenanmu, saya terlalu yakin dan percaya engkau akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa hari demi hari, yang akan membuat engkau semakin cinta kepada Tuhan. Roh Kudus tentunya yang akan memampukan engkau, bukan dengan kekuatanmu. Berdoalah supaya Roh Kudus memampukan engkau dengan kekuatannya. Kau akan melihat selalu janji Tuhan dinyatakan atas kehidupanmu, keluargamu, masa depanmu. Percayalah ada tangan Tuhan yang selalu memegang engkau. Kepastian menjadi bagian hidup kita dan jaminan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, sudah kita mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan menguatkan kita, di mana rahasia mengalami janji Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu yang di rumah sudah diberkati dengan acara ini. Kita akan menutup acara ini. Mari satukan hati kita. Puji Tuhan. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan.
firman Tuhan kembali, yang meneguhkan iman percaya kami Tuhan, bahwa bagaimana kami mengalami janji-janji-Mu dalam kehidupan kami, ketika kami tahu, mengerti Tuhan Yesus apa yang menjadi firman-Mu, menjadi janji-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan bukan cuma sekedar kami tahu, tetapi kami memegang teguh janji itu dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, setelah itu kami harus terus menjaga hati kami, supaya kami tidak terjebak Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang hanya sekedar tahu Tuhan tentang firman-Mu, tetapi kami tidak menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus untuk terus kami menjaga hati kami, bahkan mengikuti Engkau dengan setia. Kami yakin Tuhan, hari demi hari ada pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Engkau, melalui setiap firman yang kami baca, melalui setiap firman yang kami dengar Tuhan. Kami yakin dan percaya kami akan mengalami kuasa dari firman itu, supaya kehidupan kekristenan kami Tuhan terus bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan, menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan bagi nama. Terus kami serahkan semua jemaat GBI Efrata Lubuk yang ada di kota Lubuk Tuhan, bahkan yang ada mungkin di luar kota Lubuk, bahkan ada yang di luar negeri. Kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih-Mu Tuhan tetap menjaga bersama dengan mereka ya Tuhan. Persoalan apapun mungkin yang sementara dihadapi, ada pergumulan, Tuhan, janji-Mu Tuhan untuk menyertai umat-Mu, memberikan kemenangan. Itu yang kami sepakat bersama dengan iman kami, bahwa Engkau pasti akan menyatakan itu dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat GBI Efrata yang ada. Ketika kami terus ada di dalam Tuhan, bahkan kami terus memegang teguh setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami sudah sama-sama dalam persekutuan ini, dan pertemukan kami dalam persekutuan kami, dalam gemar rohani kami minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa.